صل على نبينا صل على محمد. Sejarah dunia mencatat bahwa kekuatan Islam pernah mengalami masa kejayaan ratusan tahun lamanya di Spanyol. Kejayaan ini diawali dari keberhasilan Jenderal Tariq bin Ziyad dalam menaklukkan penguasa Spanyol, yakni Raja Roderick. Dan semenjak itu, dinasti Umayyah kemudian berhasil menguasai daerah-daerah lainnya di Spanyol. Salah satu daerah yang kemudian dijadikan pusat pemerintahan adalah kota Cordoba. Dan tidak memerlukan waktu yang lama, Cordoba kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat itu dibangun masjid yang banyak, dibangun pula daerah pemukiman yang luas, dibangun perpustakaan, lembaga pendidikan, sarana kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, Cordoba pun menjadi pusat pengembangan keilmuan seperti ilmu arsitektur Islam, kajian filsafat, ekonomi, politik, dan lain-lain. Namun sayangnya, setelah melewati masa 5 abad, kekuatan Islam di Spanyol perlahan-lahan melemah dan akhirnya kekuatannya dapat dikalahkan oleh penguasa Kristen. Jejak-jejak kedikdayaan Islam pun lenyap dalam waktu yang singkat. Dan hal yang paling disayangkan adalah sejak saat itu syiar Islam terhenti dan nama Islam pun hilang bak ditelan bumi. Atas fakta menyedihkan ini, Jamaah Ahmadiyah melalui khalifahnya yang kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, berupaya untuk menghidupkan kembali gerakan dakwah Islam di Spanyol. Dan akhirnya pada tahun 1946 beliau mengutus seorang mubalik yang bernama Maulana Karam Ilahi Zafar untuk berdakwah ke Spanyol. Namun saat itu Spanyol berada di bawah kekuasaan pemimpin diktator yang bernama Jenderal Franco. Ia melarang segala bentuk dakwah agama selain dari agama Katolik Roma. Dan hal ini menyebabkan langkah dakwah Islam di Spanyol sangat sulit. Namun, Maulana Karam Ilahi Zafar tidak mundur sedikit pun. Beliau terus berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyampaikan dakwah Islam. Meski beliau kemudian kerap kali dimasukkan ke dalam penjara oleh beberapa kalangan yang tidak menyenangi dakwah Islam berkumandang di Spanyol. Dengan semangat yang tinggi dan kesabaran yang kuat, akhirnya setelah melewati masa persekusi selama 25 tahun, Maulana Karam Ilahi Zafar lantas mendapatkan kemudahan untuk menyampaikan dakwah Islam di Spanyol. Beliau pun perlahan-lahan dapat menyampaikan ilmu Al-Quran dan memperkenalkan ajaran Islam yang damai kepada masyarakat Spanyol. Dan di tahun 1970, Khalifah Ahmadiyah yang ketiga, Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahmatullah alaih, dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dapat berkunjung ke Spanyol, serta turut melakukan dakwah Islam ke berbagai tokoh masyarakat. Hingga pada suatu hari beliau bersabda, "Saya dapat mendengar derap langkah kuda Tariq bin Ziyad di Spanyol ini." Atas hal tersebut, kemudian beliau berdoa sekuat tenaga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam menjalankan langkah-langkah dakwah Islam di Spanyol. Dan akhirnya, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun 1980,
Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahmatullah alaih berhasil meletakkan batu pertama yang akan menjadi pondasi pembangunan masjid di Spanyol. Yang mana masjid ini di kemudian hari akan menjadi masjid pertama yang dibangun. Setelah kurang lebih 700 tahun lamanya, tidak ada masjid yang dibangun pasca jatuhnya kekuasaan dinasti Umayyah di Spanyol. Selain itu, Khalifah Ahmadiyah yang ketiga, Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahmatullah alaih, kemudian berpesan kepada para Ahmadi di Spanyol agar mereka menyampaikan dakwah Islam dengan cara yang terbaik, yakni dengan memenangkan hati umat manusia. Mereka dinasihati agar sedikit pun tidak menggunakan cara-cara kekerasan, permusuhan, dan pemaksaan, melainkan dengan menyebarkan cinta dan kasih sayang, kepedulian, serta persaudaraan. Dan di Spanyol inilah moto Ahmadiyah yang sangat terkenal, yakni Love for all, hatred for none, diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh sang khalifah Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahmatullah alaih. Adapun pada tahun 1982, masjid yang dicita-citakan akhirnya berhasil didirikan di daerah Pedro Abad dekat Cordoba. Masjid ini kemudian diberi nama Masjid Basyarat, yang mana atas berdirinya masjid ini akan menjadi kabar suka bahwa dakwah Islam kembali bersinar di Spanyol melalui Ahmadiyah. Peresmian masjid ini dilakukan oleh Khalifah Ahmadiyah yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih. Saat itu, peresmian dihadiri oleh ratusan masyarakat Spanyol, dan tentunya peristiwa ini menjadi cikal bakal semakin masifnya gerakan dakwah Islam di Spanyol. Semakin hari, tentunya semakin banyak masyarakat Spanyol yang dapat mengenal ajaran Islam yang damai dan anti kekerasan, lalu memperkenalkan konsep ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan solusi terkait permasalahan sosial yang tengah dihadapi. Gerak dakwah Ahmadiyah terus berkembang di Spanyol. Hari demi hari dilalui dengan semangat dakwah yang luar biasa. Hingga akhirnya setelah sukses dengan pembangunan Masjid Basyarat di Pedro Abad, jamaah Ahmadiyah kemudian berhasil membangun masjid keduanya, yakni Masjid Baitur Rahman di Valencia pada tahun 2013. Masjid ini diresmikan oleh Khalifah Ahmadiyah yang kelima, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadallahu Ta'ala binasril aziz. Dan tentunya kehadiran masjid yang kedua ini semakin menguatkan gerak dakwah Islam Ahmadiyah di Spanyol.